Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini, sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, memelihara dan memberkati kami sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami menghayati dan mempedomani firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Renungan malam bagi kita malam hari ini sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Ayat pembimbing renungan yaitu ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Sahabat Salom yang dikasihi Tuhan, sebagai tema renungan kita malam hari ini adalah bertumbuh dan semakin teguh. Salah satu acara yang ditayangkan Metro TV adalah Melawan Lupa. Dalam acara Melawan Lupa ditayangkan kisah pengabdian seseorang di tengah-tengah masyarakat yang dengan sukarela untuk memajukan, mencerdaskan, mensejahterakan kehidupan warga masyarakat. Ada yang berkarya di bidang pertanian, ada yang berkarya di bidang peternakan atau pendidikan, atau di bidang seni dan budaya, dan lain-lain. Mereka telah berkarya, masyarakat menikmati buah karya tersebut. Tetapi dalam perjalanan waktu, orang yang berkarya itu dan pengabdian mereka terlupakan, tak pernah disebut-sebut orang lagi. Maka dalam tayangan Melawan Lupa, nama dan karya mereka disebut, dipercakapkan lagi, agar masyarakat sekarang mengetahui, menghargai, dan meneladaninya. Sahabat Salom, Rasul Petrus menyampaikan nasihat kepada jemaat. Ingatlah senantiasa atau jangan pernah melupakan ajaran-ajaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh nabi-nabi, juga disampaikan oleh Sang Juru Selamat, dan juga disampaikan oleh Rasul-Rasul Yesus Kristus. Pengajaran firman Tuhan harus kita pelihara dan kita hayati di dalam hati kita. Kita pedomani dalam perilaku hidup kita. Maka firman Tuhan meneguhkan iman dan menjadi senjata rohani atau sebagai pedang roh bagi kita untuk mengalahkan segala godaan dan tipu daya iblis. Khususnya dalam pasal yang ketiga ini, Rasul Petrus berpesan, jangan pernah lupakan bahwa Juru Selamat telah menubuatkan tentang penghakiman di zaman akhir atau hari Tuhan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus menubuatkan juga, semakin dekat akhir zaman semakin banyak penyesat-penyesat, pengejek-pengejek yang menista, mengejek ajaran penghakiman di akhir zaman itu. Pengejek itu mengatakan, mana penghakiman akhir zaman itu? Leluhur kita sudah banyak yang wafat, dunia ini masih tetap sah. Siapakah penyesat dan pengejek itu? Mereka adalah orang-orang yang hidupnya menuruti hawa nafsu semata. Mereka budak dosa, kejahatan, dan kenajisan. Mereka terganggu mendengar ajaran tentang penghakiman itu. Mereka takut dihukum. Tetapi karena kuasa dosa telah mencengkram hidup mereka, maka mereka berupaya menista, mengejek ajaran penghakiman di akhir zaman itu. Tahun dan abad berganti,
Orang yang menista atau mengejek pengajaran firman akan selalu ada. Maka sebagai jemaat Tuhan Yesus, kita diingatkan firman ini. Jangan pernah terpengaruh terhadap nistaan atau ejekan itu. Waspadalah, supaya jangan terseret ke dalam kesesatan. Kalau hingga hari ini penghakiman akhir zaman belum dilaksanakan oleh Tuhan, bukan berarti akhir zaman itu tidak jadi. Segala nubuatan firman Tuhan pasti digenapi oleh Tuhan. Pemenuhan keselamatan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan dinyatakan oleh Tuhan. Sahabat Salom sekalian, oleh karena itu yang penting kita lakukan adalah setia menantikan hari Tuhan, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dalam menantikan kedatangan Yesus itu, kita harus mengerjakan keselamatan kita, yaitu bangunlah iman yang teguh. Yesus pernah mengatakan yang tertulis dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, jika Anak Manusia itu datang, adakah iman di bumi? Yesus menginginkan agar kita senantiasa membangun iman yang teguh. Kita harus bertekun dalam kesetiaan menaati firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, agar kita hidup di dalam kekudusan, di dalam kasih dan damai sejahtera, tidak serupa dengan perilaku dunia ini. Kita harus tekun bersekutu dengan Tuhan Yesus, dengan beribadah dan menghayati firman-Nya, agar kita terus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Kuasa, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar, memberkati dan memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Malam ini kami telah mendengar firman-Mu, materaikan firman-Mu di dalam hati kami. Berilah hikmat dan kuasa bagi kami untuk menaati firman-Mu. Firman-Mu lah yang meneguhkan iman kami, agar kami menang atas berbagai pencobaan. Teguhkanlah pengharapan kami akan kehidupan yang kekal, yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau yang isolasi mandiri, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Berilah penghiburan bagi yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi dan perbaharui semangat hidup kami untuk melanjutkan pekerjaan dan usaha kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.